Nah, apakah pemeriksaan terdakwa kan belum? Nah, nanti ikuti aja perkembangannya. Apakah majelis hakim mengizinkan hal tersebut? Karena tentu ini juga memang ranahnya majelis, tapi karena Amar Zoni sendiri ada di Nusa Kambangan, nah tentu kan harus ada koordinasi dan sebagainya. Ikuti aja persidangannya nanti seperti apa. Untuk Amar Zoni ini kan yang bersangkutan ada di Nusa Kambangan ya, dan juga persidangannya dari awal sudah secara elektronik ya, sesuai perma, sehingga persidangannya saksi-saksi ada di PN. Untuk Amar Zoni sendiri sejak Zoom ya. Artinya kalau yang bersangkutan itu meminta untuk persidangan secara offline, tentu ya sesuai ketentuan ya, bisa melalui PH-nya atau penuntut umum memohon kepada majelis. Nah, nanti kalau majelis menetapkan, mengizinkan untuk persidangan secara offline, tentu majelis akan mengeluarkan penetapan dan JPU akan melaksanakan penetapan tersebut. Nah, selagi tidak ada penetapan ya persidangan tetap berjalan seperti biasanya secara elektronik ya, secara online begitu. Berarti memang harus koordinasi dengan pihak majelis hakimnya lalu dirembukin ke JPU-nya ya Pak? Seperti itu. Iya, jadi permohonan ditujukan kepada majelis hakim. Nah, tentu alasannya seperti apa nanti majelis hakim kan yang punya kewenangan, karena ranahnya sekarang kan memang dalam rangka persidangan. Karena kan kemarin juga pihak majelis hakim kan masih harus rembukan dulu nih Iya. Masalah ini sendiri. Mungkin butuh waktu berapa lama sih Pak untuk karena kan Amazoni kan terus-terusan meminta karena dia tidak bisa berkomunikasi secara intens dengan PH-nya sendiri sampai dengan keluarganya sendiri gitu. Oh iya, kalau sekarang kan kalau tidak salah acaranya kan pembuktian. Nah, kalau pembuktian nanti kan JPU menghadirkan saksi-saksi ya, menghadirkan ahli. Begitu juga nanti dari penasihat hukum kalau memang ada saksi yang meringankan. Nah, selanjutnya ke pemeriksaan terdakwa. Nah, apakah pemeriksaan terdakwa kan belum? Nah, nanti ikuti aja perkembangannya. Apakah majelis hakim mengizinkan hal tersebut, karena tentu ini juga memang ranahnya majelis, tapi karena Amar Zoni sendiri ada di Nusa Kambangan, nah tentu kan harus ada koordinasi dan sebagainya. Ikuti aja persidangannya nanti seperti apa. Apa karena alasannya jauh Pak menjadikan melalui Zoom meeting atau gimana? Enggak, pada prinsipnya kalau Zoom itu seperti contoh karena kondisi suatu hal yang bersangkutan ada di rutan di Jakarta pun bisa dilaksanakan secara online. Kalau memang kondisi tidak memungkinkan, seperti kemarin saat ada kerusuhan, ya, saat ada kerusuhan, sidang di berikutnya itu ada beberapa perkara yang dilangsungkan secara online karena mengingat situasi. Yang Tapi kemungkinan bisa Pak, bisa didatangkan. kalau bisa ndaknya itu selagi majelis hakim sudah mengeluarkan penetapan mengizinkan, JPU akan melaksanakan. Jadi semuanya muaranya kembali ke majelis hakim, begitu. Dan risiko apa sih Amar sampai akhirnya tetap online gitu Pak? Tadi kan kata jadi kan sebelumnya kan kalau waktu itu karena demo dan lain-lain. Mungkin kalau ini Enggak, ini Amar Zoni ini kan persidangan dilaksanakan secara online karena saat perkara dilimpahkan, ya, saat perkara dilimpahkan, yang bersangkutan posisinya sudah dipindah di Nusa Kambangan. Nah, sementara begitu perkara dilimpahkan, itu harus segera ditetapkan hari sidang. Nah, sehingga terus berlanjut menjadi persidangan secara online begitu. Oh, kalau itu tentu menjadi kebijakan majelis itu ya. Yang jelas persidangannya secara online dan itu juga diatur di dalam perma persidangan elektronik. Nah, apabila memang ingin dihadirkan dan sebagainya itu sudah wilayahnya majelis. Jadi nanti ikuti aja proses persidangannya. masih pihak majelis pun masih berdiskusi ya Pak untuk dihadirkannya Amar Zoni ya Pak. Ya, tentu itu bisa diminta oleh para pihak ya, oleh penuntut umum, oleh terdakwa,
Nah, tentu dikabulkan tidaknya sidang secara offline itu nanti ya menjadi kewenangan majelis hakim. Apakah tergantung nantinya setelah putusan kelar atau gimana sih Pak? Alurnya itu seperti apa sih? Ya kalau sekarang jadwalnya itu pemeriksaan saksi, ya tentu tahapannya pemeriksaan saksi. Nanti kalau ada ahli-ahli, setelah itu tentu tuntutan. Oh, jadi tinggal tunggu dari keterangan saksi dan lain-lain. Ya nanti sesuai hukum acara nanti langsung aja di persidangan bisa diikuti. Ya, kalau untuk Amar Joni kan persidangan terbuka, tapi kalau untuk perceraian itu memang persidangan tertutup untuk umum. Oke. Ya, baik secara alat tulis, baik secara komunikasi antara saya sama ekspektasi saya ini kita berbeda dulu. Kita ditaruh sama jauh-jauh masih, kita tidak bisa berbicara sama sekali. Baru sekarang ini saya bisa ngobrol, karena ini juga baru hakim gitu loh. Biar mengkerucut gitu, jadi ada stressingnya di sana. Takutnya nanti kalau hanya membahas masalah materi hanya mubazir itu maksud saya. Ini kondisi yang mulia. Jadi bisa dijelaskan apakah terkait tempus warna mengenai yang dianggap di materi sedih. Begitu aja. Terima kasih. Cuman ini ya, saya pikir terdakwa ini sudah ada penasihat hukum. Dia bisa memberikan ketetapan untuk selama di persidangan ini, kami punya akses untuk bisa komunikasi kepada pengacara pertama, kedua gitu kan, ya kami bisa dipindahkan sementara gitu loh. Sementara soal persidangan itu aja, kami cuma hanya ingin melihat menjaga akses kami biar lebih mudah. Saudara para terdakwa ya, tadi saya sudah sampaikan ke penuntut umum, tolong ya penuntut umum nanti kalau nggak ada akses untuk PHK ini ya bagus kita offline aja dari awal ya, nanti disampaikan ke lapas. Kenapa? Dia itu maksud saya ya, tolong nanti disampaikan ke lapas untuk, ya itu kan hak mereka ya, diberikan akses untuk berkomunikasi gitu ya, penasihat hukum ya. Ya. Dan untuk tadi sudah saya jelaskan ya, untuk sidang secara offline, nanti kita tunggu dulu kalau pas pembuktian. Kalau acaranya berlanjut ke pembuktian, memang lebih enak kalau kita face to face kan seperti itu. Tapi kami juga belum musyawarah majelis, kami bertiga gitu kan. Akhirnya satu lagi belum ada. Ya, itu ya terdakwa ya. Jadi ini masih eksepsi. Jadi kalau memang eksepsinya mundur ya nanti mundur juga putusan selanjutnya, mundur juga pembuktiannya. Mohon dimaklumi, bukan kami yang membuat mundur, tapi memang para pihak yang meminta untuk seperti itu. Jadi ini masih butuh waktu untuk eksepsi. Mau berapa lama? Saudara para terdakwa ini masih mau nulis eksepsi sendiri atau cukup dengan eksepsi dari penasihat hukum? Kalau eksepsi sendiri yang bisa. Ya. Jadi masih butuh waktu gitu penasihat hukum? Ya, terima kasih yang mulia, tentu sesuai dengan haknya terdakwa. Ya, apalagi kan terdakwa di sini kan nggak ditahan yang mulia oleh majelis, otomatis kan menurut saya ya wajar lah diberi kesempatan karena itu hak. Nah, apabila hak nggak diberikan, berarti kan nanti keputusan ini kan mencederai hukum, melanggar KUHAP ya dia. Terima kasih. Cuman yang perlu dipahami oleh semuanya ya, hak kami berikan. Namun jangan itu menjadikan persidangan ini jadi tertunda-tunda jadi lama. Ya, yang ini sudah kami susun per kalender tanggal 6 November eksepsi, tanggal 13 November penuntut umum. Kalau eksepsi mundur ya nanti sidangnya ini mundur. Jadi nanti kalau sidang ini mundur ya karena kesepakatan kita semua. Ya, permohonan dari penasihat hukum haknya kami kasih, jangan haknya kami kasih nanti sidangnya mundur, nanti seakan-akan kami yang membuat ini mundur. Mohon dimaklumi seperti itu aja ya. Jadi berapa lama para terdakwa itu untuk menyusun eksepsinya? Gimana? Terdakwanya gimana sebagai perwakilan? Butuh waktu berapa lama untuk menyusun eksepsi? Kalau dikasih sebenarnya yang melihat untuk komunikasi diberikan waktu komunikasi kami yang jelas baik secara kertas
pulpen dan Tolong ya, berbagai tolong cara ya. SPK kami gitu Iya. ya kan. Ini dalam- kami bisa berbicara sama SPK kami juga gitu ya kan. Oke, siap ini udah. Oke. Oke, ini udah langsung ya, oke yang sudah ya. Ini saya sudah langsung ini ke penuntut hukumnya bahwa nanti Satu hari sebenarnya bisa, 1-3 hari bisa. itu ya penuntut hukum ya. Jadi mohon untuk dibantu ya kelancaran terdakwa dalam alat tulis, maksudnya alat tulis gitu ya. Ya, baik secara alat tulis, baik secara komunikasi antara saya sama SPK saya ini kita berbeda dulu. Kita ditaruh sama jauh-jauh hakim, kita tidak bisa berbicara sama sekali. Baru sekarang ini saya bisa ngobrol karena ini juga baru hakim gitu loh. Tapi nggak apa-apa, eksepsi itu masing-masing nggak apa-apa, ditulis masing-masing nggak apa-apa, ya. Nggak perlu rame-rame jadi satu, maksudnya terdakwa satu nulis sendiri, terdakwa nulis sendiri, maksudnya versi masing-masing. Kan justru lebih bagus kalau versi masing-masing, jadi banyak yang ini gitu kan, ya. Jadi nggak satu juga harus jadi satu kertas, itu rame-rame nggak juga harus seperti itu, ya. Berapa lama? Seminggu, tapi ini aku sudah sempat berapa lama kita coba? Ya kalau besok ya seminggu udah cukup. Ya, bisa. Mungkin cuma dia Mereka minta dikasih pertanyaan. ya ini mungkin perlu sedikit kami sampaikan di sini. Menurut informasi yang kami terima, para terpidana dikasih akses ke lapas. Penting ada permohonan dari mereka, kemudian Permohonan dari mereka maksudnya enggak, gimana? mereka bermohon intinya bermohon ke Belum tertulis gitu. bermohon ke Sebentar ya, kita dengar dulu. Jadi mereka mengajukan permohonan, mereka menulis permohonan. mungkin permohon secara lisan atau tertulis itu mungkin teknis SOP yang ada di lapas, tapi Ya, tertulis. artinya udah dikasih akses di lapas untuk dari pihak lapas, lapas. Kemudian terkait anak-anak tulis itu tergantung SOP yang misalnya mungkin ada hal-hal pertimbangan terkait pulpen apa namanya alat. Saya pikir itu bukan permintaan yang berlebihan ya saya, kalau cuma alat tulis bisa. Itu ya, kecuali terdakwa ini minta kotak apa lah yang kita nggak bisa kasih. Kalau cuma kertas, alat tulis itu saya pikir bisa. Di lapas ada juga ada. Ya. Itu ya. Kamu kebiasaannya yang Iya. Oke ya. Jadi Kita lihat lah nanti ke depannya. Kita lihat ke depannya. Kalau memang nanti memang ternyata membuktikan kalau proses ini tidak lancar ya sudah lah, saya aja daripada majelis hakim juga bingung juga gitu kan. Itu yang maksud saya yang Oke. ini ya, maaf Oke ya. ya, oke. Kalau Pak kami sudah bisa menangkap ini saudara. Kami gini loh, sedangkan saya untuk bicara sama keluarga atau pengacara saya itu harus menyurat bersurat terus dikirim ke Kalapas di sini, ya kan? Dan saya sudah bagaimana cara saya memberitahukan kepada kuasa hukum. Nah lalu berjalan beberapa hari setelah baca permintaan setiap hari lalu dapat tadi diberitahukan kepada pengacara saya. Dan setelah diberikan ke pengacara saya, itu juga masih menunggu waktunya lama. Jadi proses kayak ini hanya cukup makan waktu sekitar 1 minggu atau sampai 2 minggu. Nah, jadi saya baru Ya, oke. itu Itu nggak bisa kondus. Oke, itu sudah selesai kemarin ya. Kita lihat ke depan, kita lihat 1 minggu ke depan ya. Gimana ya? Kalau masih tetap susah ya sudahlah, kita offline aja bagaimana, nanti majelis akan menentukan sikap lebih cepat mungkin ya. Gitu ya. Oke. Itu ya gitu ya. Jadi sudah kita lihat seminggu ke depan. Jadi kami kasih waktu kesempatan 1 minggu. Kalau masih 1 minggu ke depan ternyata masih ribet, masih prosedur, masih gini-gini ya sudah lah, mungkin kita offline aja sidangnya, kita belum tahu ya. Itu ya. Yang mulia dari semua terdakwa yang sidang di tempat ini, mereka semua dipindahkan. Saudara terdakwa ya, kalau itu bukan kewenangan kami untuk membahas itu ya. Maksud saya gini, maksud saya di sini akan mungkin terbentuk dengan SOP yang mulia. Yang SOP di sini yang karena ini super maksimal yang mulia, super maksimum. Mereka pun juga nggak akan bisa segampang itu bandingkan ya. Sedangkan kami kemana-mana ini tutup mata kami yang mulia. Sedangkan ini sekarang ini kami sebenarnya di botol akan kaki kami. Cuma baru saat ini aja ini balik botolnya tangan kami. Tapi kaki tetap botol. Nah, dengan bertopeng semua petugas di sini ya. Nah, jadi kan maksud saya
Ini kami bermohon gitu loh, yang boleh memberikan ketetapan yang sudah kita offline agar semua persidangan bisa cepat, bisa setiap minggu selesai kan gitu, segala macam. Kita sudah sampai kepada kesimpulan kalau praduga ini insya Allah gitu loh, kan baik gitu loh, kita semua. Itu yang boleh saya mohon banget sekali lagi. Ya, tadi sudah saya infokan juga ya, kami memang sedang memusyawarahkan hal tersebut, dan kami menganggap memang sidang offline itu diperlukan kalau kemudian, kalau masih eksepsi seperti yang saya katakan tadi, ini masih formalitas dakwaan. Ya, biasanya penasihat hukum sudah tahu itu apa yang harus dieksepsi, itu sudah tahu biasanya penasihat hukum. Kita belum membicarakan masalah saudara bersalah ataupun itu belum ke sana. Nanti jawaban dari penuntut umum juga, saudara juga bukan hak saudara untuk memberikan pernyataan, karena itu hak waktunya untuk penuntut umum memberikan jawaban. Dan ketika putusan selah, keputusan juga itu hak kami untuk membacakan putusan selah. Ya, terdakwa juga belum ada hak untuk berbicara juga. Nanti ketika pembuktian, keterangan saudara diperlukan, itu baru hak saudara untuk berbicara seperti itu. Ya, baru hak kita enak lah kalau kita berkomunikasi atau seperti apa. Itu ya. Ada yang mau disampaikan yang lain? Ini terdakwa berapa ini? Ini terdakwa berapa? 6 yang boleh. Berapa? 3 yang boleh. Terdakwa 3. SMC itu berdasarkan apa ya? Kalau boleh tahu. Mungkin kata aku awal dari hukum. Ya. Jadi eksepsi itu biasanya berkaitan dengan formalitas surat dakwaan.